Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ustadz, para pimpinan ranting ya, dan anggota yang saya hormati, Sohibul Bait yang berbahagia, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Saudara sekalian yang saya hormati, ya, saya terima kasih pada PRM ya, ini yang diwakili Mas Yasir, ya, sudah 2 kali ya saya dihubungi ya. Pertama saya sudah menyanggupi, ternyata urung ya, tidak jadi karena saat itu saya masih fokus di kesehatan ya. Ini kedua, alhamdulillah bisa hadir ya, bersilaturahmi dengan Bapak sekalian. So, sekarang yang saya hormati ya, ini dalam hitungan berapa jam atau hari ya, akan merayakan Idul Adha ya. Mungkin nanti banyak fokus tentang kurban ya Pak ya. Selain kurban, mungkin nanti juga nyinggung sedikit tentang beberapa hal terkait dengan amaliyah di Zulhijjah ya. Seperti ini biasanya Pak Ibrahim ya menanyakan puasa 9 hari ya. Saya nggak tahu Pak Ibrahim puasa 9 hari apa nggak Pak Ibrahim? 8 hari. Hanya Senin Kemis, tapi ya 9 hari enggak. Artinya enggak ya. Artinya tanggal 9 ya. Enggak tanggal 1 sampai tanggal 9 enggak ya kan. Nah, ini biasanya Pak Ibrahim ini kenteng ya, rajin, sering di-share ya Pak ya. Mengingatkan ini puasa Ayyamul Bid ya, puasa Senin Kemis dan sebagainya, luar biasa. Tahajud ya, ini khusus ini ada ya, dari beliau wafri secara khusus ya. Ya, ini ya. Jadi saya ada nih di sini, khusus nih ya. Beliau selalu mengingatkan kebaikan ini. Termasuk juga besok sholat Id bersama dengan hari Jumat ya Pak ya. Nah ini bagaimana ya. Dan saya kira hal seperti ini, saya kira saudara sekalian sudah paham ya. Sudah banyak ustadz yang menyampaikan ya. Tapi tidak ada salahnya saya akan sampaikan, termasuk masalah kurban ya. Ini yang saya kira ini sampai kapanpun tetap menjadi ada permasalahan masalah kurban ya. Seperti ada teman di Mejasem itu mengirim daftar para ashabul kurban ya, yang ikut urunan sapi ya. Ternyata selain nama sohibul kurban, tapi juga ada dan keluarga ya. Nah ini apakah boleh seperti itu ya kan? Jadi katakanlah Pak Rosidin dan keluarga ya, Hamdan dan keluarga ya, apakah seperti itu boleh ya kan? Kemudian beliau juga menanyakan tentang apa yang dia dengar dari, katanya dari Gus Baha ya. Saya belum ngecek langsung apa itu Gus Baha apa bukan ya kan. Katanya kalau pengen seperti Nabi Ibrahim ya, ketika menyembelih Ismail diganti dengan domba atau kambing, berarti kurban utamanya dengan kambing katanya begitu. Nah, itu dikatakan seperti itu ya. Bahkan dia juga mengatakan Nabi juga dulu seringnya dengan kambing ya. Bahkan tidak pernah urunan sapi ya. Jadi alasannya di sana nggak ada sapi ya. Jadi Nabi itu selalu kurban utuh, nggak pernah urunan. Jadi Nabi tidak pernah urunan dengan Umar, dengan Abu Bakar, dengan Ali, itu nggak pernah. Selalu utuh. Kemudian Nabi juga seringkali dengan kambing ya Pak ya.
Sekalipun juga pernah dengan onta sampai 100 onta ya Pak ya. Tapi seringnya dengan kambing. Ya. Kemudian juga, nah ini menurut dia, nah berarti kambing lebih baik, lebih utama daripada sapi atau bahkan urunan sapi ya Pak ya. Apakah demikian ya? Ini pertanyaan yang bagus ini Pak ya. Jadi satu tentang apakah boleh selain sohibul kurban, tapi juga ada dan keluarga dan keluarga dan keluarga. Bahkan kemarin kalau buka di YouTube-nya Adi Hidayat itu ada ya, boleh 1 ekor untuk 1 keluarga kan boleh ya Pak ya. Itu kan ada, itu jelas ya. Kemudian ada lagi di satu kepanitiaan nerima kurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi apa? Menggunakan dalam daftarnya itu namanya keluarga Ali almarhum gitu ya. Karena yang almarhum itu Ali sudah meninggal. Atau Aisyah almarhumah, tapi diawali dengan keluarga ya. Nah ini apakah seperti itu dan bagaimana menurut tarjihnya Pak ya? Termasuk juga masalah, saya kira masalah kurban banyak ya Pak ya. Yang paling ramai masalah kulit juga ya Pak ya. Tadi saya baru dapat ini, ada teman itu Pak Aziz Iqbal ya, dulu kepala sekolah ya. Kenal ya Aziz Iqbal, kenal ya? Iya, dulu kepala sekolah apa ya? Ya, ini WA ya. Ini ki apakah boleh kulit ditukar dengan daging ya Pak ya? Ini katanya apa yang peternak sapinya itu ya, itu menawarkan nanti kulitnya, kepalanya, kakinya dikumpulkan saja. Nanti saya tukar dengan daging, dengan bahkan bukan dengan daging, tapi dengan seekor kambing katanya Pak. Jadi nanti panitia kumpulkan saja kulit-kulitnya, termasuk kepalanya, termasuk kakinya, nanti akan ditukar dengan 1 ekor kambing katanya. Dan kambing nanti silakan disembelih dan dibagi lagi. Apakah boleh seperti itu? Nah ini saya kira menarik ya tentang masalah kurban ya. Terus kalian rahimakumullah, yang pertama saya awali dulu tentang puasa 9 hari ya Pak ya. Ini terus terang saya belum pernah melaksanakan puasa sampai 9 hari Pak. Ini yang di 10 pertama Zulhijjah saya terus terang belum pernah Pak. Ya. Jadi paling ya betul seperti Pak Ibrahim puasa Senin Kemis ya. Nanti yang utama justru besok puasa Arafah ya Pak ya. Puasa Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan ya Pak ya. Berarti puasa Arafah itu akan menghapus dosa 2 tahun. Nah, yang lalu dan yang akan datang. Yang menarik itu justru adalah yang akan datang. Belum dilakoni sudah akan kan belum dikerjakan Pak. Tapi sudah akan ini bagaimana ya Pak ya. Apakah betul wong dosanya belum dilakoni kok malah kan ini pengertiannya bagaimana sebenarnya. Nah ini kalau saya buka di Naulul Autar itu sebenarnya pertama terkait dengan puasa 9 hari ya. Itu memang ada hadis ya. Itu dari salah satu istri Nabi namanya Hafsah, Pak. Jadi istri Nabi kan banyak, ada berapa? 11 apa 13 ya. Nah, salah satunya adalah Hafsah. Hafsah itu putrinya siapa? Umar bin Khattab ya. Kalau Aisyah putrinya Abu Bakar ya. Jadi an Hafsah qalat, dari Hafsah berkata, arbaun lam yakun yada'unna nabi. Ya. Jadi ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Pertama, saumu Asyura, puasa Asyura. 10 Muharram. Yang kedua, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Siam saat ayam min kulli syahrin ya. Itu yang seringkali disebut ayamul bid ya Pak ya. Kemudian yang ketiga wal asyru. Kata wal asyru itu puasa di puluhan pertama bulan Zulhijjah. Nah, tapi tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 yaumul id, itu yaumul fitri enggak boleh puasa. Jadi pengertian wal asyru itu adalah puluhan pertama di bulan Zulhijjah, tapi tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang keempat adalah rakaataini qoblal ghadat. 2 rakaat sebelum subuh ya, qobliyah subuh. Nah, ini menurut Hafsah seperti itu, Pak.
Nah ini hadisnya riwayat Tirmizi, Pak ya. Nah ini ada di kitab Naul Athar, itu disebutkan seperti itu. Nah ini yang menarik justru apa? Aisyah. Aisyah kan istrinya Nabi, Pak. Hafsah juga istrinya Nabi. Tapi justru menurut Aisyah, Pak, maro'aitun Nabi so iman minal asyrikotun. Saya tidak pernah melihat Nabi itu puasa di bulan pertama. Kecuali yang puasa Arafah itu. Ya. Dan ini kan repotnya kalau bojo loro kayak gini ya, Pak. Iya ya, Pak. Ya. Ya. Jari Hafsah kayak gini, jari Aisyah kayak gini ya, Pak. Lagi beriman, Pak. Ya, Pak. Nah, ini ternyata memang kalau saya baca di bukunya kitabnya Imam Nawawi, termasuk di Naul Athar ya. Jadi ada kemungkinan seperti ini, Pak. Jadi saat bersama Hafsah itu Nabi puasa sampai 9 hari. Tapi di saat dengan Aisyah, Nabi tidak puasa 9 hari. Nah, jadi bener kabeh. Ada kemungkinan juga Nabi tidak berpuasa saat itu karena sedang sakit atau juga sedang bepergian. Jadi bener kabeh, Pak. Ya. Oleh karena itu apa? Maka dalam kitab Naul Athar itu, nah, ketika Aisyah mengatakan seperti itu, bukan berarti Nabi tidak mengerjakan. Nabi mungkin mengerjakan dan itu boleh dikerjakan, Pak. Jadi yang puasa 9 hari itu boleh. Cuma saya terus terang belum pernah, Pak. Ya. Belum pernah ya, Pak ya. Tapi banyak ya ustaz-ustaz kita yang mengamalkan puasa sampai 9 hari. Ya kayak Ustaz Alif, Ustaz Jazuli, ya saya dengar pada mengamalkan seperti itu. Iya, Mukodam juga ini ya mengamalkan seperti itu. Apalagi ini kan yang namanya Zulhijjah ini kan termasuk Arba'atul Hurum ya, 4 bulan haram yang dimuliakan. Jadi ketika di bulan-bulan haram ini maka kita sangat dianjurkan memperbanyak amal-amal soleh ya, Pak. Dan amal-amal soleh yang paling disukai Allah yaitu termasuk ada di puluhan pertama bulan Zulhijjah itu. Ya termasuk berpuasa itu, Pak ya. Tapi dari 9 hari itu maka yang paling utama adalah yang tanggal 9-nya, Pak. Yaitu namanya puasa Arafah itu. Makanya dari 9 hari itu yang paling utama puasa Arafah. Ya, tetap boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi yang tidak dibolehkan justru adalah yang puasa yang hanya 2 hari, Pak. Yang Tarawiyah dan Arafah. Ini justru hadisnya lemah kalau hanya 2 hari. Makanya kalau ingin berpuasa Tarawiyah, maka dimulai sejak tanggal 1, Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 8-nya include di dalamnya. Itu saya pahami yang seperti itu. Tapi kalau hanya 2 hari, malah hadisnya menjadi lemah, Pak. Malah lebih baik yang puasa yang 1 hari yang besok itu. Nah, jadi boleh ya mengamalkan puasa yang 9 hari, Pak ya. Kemudian tentang puasa Arafah, ini yang menarik adalah 2 tahun, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah ya. Kalau sebelum kan sudah jelas Pak ya. Tapi yang sesudah ini bagaimana? Wong belum dikerjakan kok, Pak ya. Nah ini jadi kalau saya baca di Naul Athar, jadi Allah akan mengampuni dosa itu 1 tahun itu ketika itu telah terjadi. Ya. Setelah terjadi dikerjakan dosa itu. Atau dengan puasanya itu dia bisa menjaga supaya tidak berbuat dosa setelahnya tidak berbuat dosa, terutama pada 1 tahun kemudian ini tidak berbuat dosa karena puasa itu sebagai perisai, Pak ya, sebagai tameng untuk tidak berbuat dosa. Terus sekalian rahimakumullah, kemudian yang berikutnya ini tentang bersamaan dengan hari Jumat ya, Pak ya, hari Jumat ya. Pertama pernah saya ditanya seorang ibu, Ustadz boleh nggak sholat duha? Padahal kita sudah sholat id ya. Sholat id itu kan di waktu duha ya. Apakah boleh sholat duha? Padahal sudah sholat id ya. Jadi sholat id itu, kalau Idul Fitri itu 2 tombak Pak. Ya. Tapi kalau Idul Adha 1 tombak. Artinya apa? Berarti lebih awal Pak. Jadi waktu sholat Idul Adha itu lebih awal daripada sholat Idul Fitri ya. Jadi itu Idul Adha ya.
Idul Adha lebih awal daripada, karena kalau Idul Adha itu 1 tombak, kalau Idul Fitri 2 tombak, berarti lebih awal waktunya Idul Adha daripada Idul Fitri. Lah, apakah boleh sudah sholat apa tadi, sholat Id kemudian sholat duha? Kalau yang saya katakan, sekalipun ini sholat Id di waktu duha, tapi boleh sholat duha boleh. Sekalipun sebenarnya sholat Id itu sudah mencukupi, Pak. Mencukupi sholat duha, karena apa? Dikerjakan di waktu duha. Bahkan sholat Jumat pun ketika bersamaan dengan sholat Id, karena bertepatan harinya di hari Jumat, sebenarnya sholat Jumat itu sudah apa? Sudah tercukupi dengan sholat Idnya pagi hari, Pak. Kan ada ya hadis yang menyebutkan ya, idza ijtama'a qad ijtama'a yaumikum hadza idani ya. Jadi telah berkumpullah 2 hari besar ya, Pak ya. Jadi hari raya Idul Adha atau Idul Fitri dan hari Jumat ini berkumpul dalam 1 hari, ya kan? Maka sebenarnya man shallal Id qad ajza'u minal Jum'ah. Barang siapa yang sudah sholat Id, maka sebenarnya sudah mencukupi untuk dari sholat Jumat. Artinya apa? Sholat Jumat itu sudah tercukupi dengan sholat Id di pagi hari, Pak. Cuma persoalannya ada kalimat wa inna mujami'un. Nabi sendiri mujami'un, berarti tetap mendirikan sholat Jumat. Jadi sekalipun Nabi rokhosho, ya, man sholat Id, barang sholat Id, rokhosho minal Jum'ah. Barang siapa yang sudah sholat Id, maka apa? Rokhosho, ya, minal Jum'ah. Artinya apa? Ya, ada keringanan untuk tidak sholat Jumat. Cuma masalahnya apa? Nabi mengatakan wa inna mujami'un. Tapi kami maksudnya dari Rasulullah dan para sahabat adalah tetap mendirikan sholat Jumat. Lah memang di sini ada pemahaman ya Nabi pantas sholat Jumat wong beliau imam dan khotib, Pak. Ya. Coba kalau kalau apa siapa yang menjadi khotib dan imam selagi masih ada beliau, Pak ya. Nah, tentu semasa masih ada beliau berarti beliau menjadi imam dan khotibnya. Namun demikian saya sekalian, kalau konteks sekarang ini masjid-masjid semua berdekatan ya Pak ya. Sehingga tidak ada masyakoh, tidak ada kesulitan ketika kita tetap mendirikan sholat Jumat. Mungkin beda kalau tempatnya masjid jauh dan sebagainya, sehingga menimbulkan masyakoh yang luar biasa, maka sholat Id yang sudah didirikan pagi hari itu sudah mencukupi dari sholat Jumat. Ya. Sekali ada yang mengatakan, Id kan sunnah, ya. Ini wajib. Tidak mungkin ya, yang sunnah akan apa? Karena tentu yang wajib lebih. Saya sekalian rahimakumullah, itu yang terkait dengan sholat Id ya Pak ya. Ini yang menarik juga adalah tentang doa iftitah Pak. Doa iftitah ya, karena saya mendapat laporan-laporan dari terutama ibu-ibu yang seakan-akan para imam itu tidak membaca doa iftitah di dalam sholat Id, Pak. Nah, kira-kira baca iftitahnya kapan, Pak? Imam itu, Pak? Setelah takbiratul ihram, apa setelah takbir zawaid? Sebelum baca Fatihah ini, Pak. Sebelum baca Fatihah. Memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan Nabi ya, itu di sholat Id kemudian membaca doa iftitah itu nggak ada Pak. Tapi yang ada adalah dalil umum yang menunjukkan Nabi sebelum baca Fatihah itu diam sukut. Jadi setelah takbiratul ihram beliau diam. Sebelum baca Fatihah, maka diamnya Nabi itu adalah baca doa iftitah, Pak. Itu dalil umumnya. Dalil khususnya nggak ada, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah karena tidak ada dalil khusus. Sehingga banyak para imam-imam di sholat Id itu seakan-akan tidak baca doa iftitah, Pak. Coba, pernah nggak? Kan kayaknya langsung mau Fatihah ya, Pak ya. Serta Allahu Akbar, takbir ihram, takbir zawaid ya. Rakaat pertama 7, kan langsung Fatihah, Pak.
kan tidak ada sukut, biasanya kan langsung Pak, ya kan. Nah ini, padahal kalau saya baca di tarjih, ya, itu sebenarnya boleh dibaca, boleh tidak Pak. Jadi doa iftitah itu boleh dibaca, boleh tidak. Maka ketika imam membaca doa iftitah, sebelum baca Fatihah, maka makmum juga ikut baca doa iftitah. Tapi ketika imam tidak baca doa iftitah, maka makmum boleh langsung apa? Menyimak, mendengarkan Fatihahnya imam. Tapi yang biasa saya lakukan itu adalah tetap membaca doa iftitah. Kapan? Setelah takbir zawaid. Nah, jadi setelah rakaat pertama takbir ihram dulu, kemudian takbir zawaid sebanyak 7 kali, maka setelah itu saya diam. Diamnya itu adalah untuk membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Nah, kemudian saya sekalian rahimakumullah, kemudian berikutnya ini terkait dengan kurban ya Pak ya. Dengan kurban. Nah, ini banyak persoalan menarik tentang kurban. Yang pertama tadi terkait apakah boleh dalam daftar itu selain nama sohibul kurban ditambah dengan nama dan keluarga ya, bukan nama anak-anak tapi dan keluarga ya Pak ya. Nah ini ada di Mejasem, saya sudah di-share ya daftarnya, dan keluarga, apakah boleh seperti itu? Nah, kalau saya simak kemarin si Ustaz Adi Hidayat, itu mengatakan 1 ekor itu boleh untuk 1 keluarga. Nah, kambing ya, kambing itu boleh untuk 1 keluarga. So sekalian rahimakumullah, ya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ya terkait dengan kurbannya Nabi, ya, itu disebutkan dohan Nabi bisyatain bikabsyaini ya, bikabsyaini amlahaini wa akraini ya. Jadi Nabi itu saat kurban dengan kambing itu bikabsyaini. Kabsyaini berarti apa? 2 ekor kambing. Amlahaini akraini. Berarti apa? Yang gemuk, yang bertanduk. Ahaduhuma anhu wa an ahli baiti. Ya. Berarti 1 ekor kambing, anhu, punya kemana? Ke Nabi. Wa an ahli bait, berarti dan ke keluarga. Berarti Nabi pun mencontoni beliau dan keluarga. Wal akhor, dan kambing yang kedua, anhu wa an ummati allati lam yudohi. Nah, 1 ekor lagi adalah atas nama beliau dan umatnya yang tidak mampu kurban. Maka kalau memahami hadis ini berarti boleh, Pak. Berarti boleh. Katakanlah orang kurban 1 ekor kambing atas namanya ya tadi ya Fulan dan keluarga, ya. Atau katakanlah Pak Rosidin dan keluarga, ya. Atau Ali dan keluarga, itu berarti boleh Pak. Ya. Boleh. Tentu semua tergantung Pak panitia Pak. Ya. Panitianya gelem apa ora Pak. Ya. Jadi panitia usah jauh-jauh namanya siji bae, ya. Kalau panitianya tidak memperkenankan tambah dan keluarga, cukup. Nah, dia meniatkan kurbannya itu menyertakan ke keluarga. Bahwa saya kurban ini adalah dariku dan keluargaku. Tapi namanya tetap mendaftar nama siji, Pak. Tapi dalam meniatkan menyertakan ke keluarga. Supaya apa? Supaya semua anggota keluarga dapat pahala kurbannya. Tapi dari panitianya, oleh wis nama dan nah, ya monggo ya. Itu seperti itu. Karena yang saya pahami dalam doa-doa Nabi ketika kurban kan ya,
Rabbana taqabbal min ya. Min fulanin wa ahli wa ahlihi apa ya? Kan ada min fulanin wa ahlihi ya. Berarti kan dari seseorang dan ke keluarganya, Pak. Nah, berarti boleh, Pak. Ya. Sama halnya juga 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 7 ke keluarganya. Nanti tinggal aja anhum, Pak. Min ahlihi wa anhum. Ini semuanya. Jadi disebutkan nama-namanya wa an ahlihim, wa anhum. Seperti itu. Nah, itu boleh. Sebenarnya begini, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya anggota makanan itu duitnya buat pas masjid, buat masjid itu gimana? Apa kulit? Kepala. Ya, nanti saya jelaskan semua ya, Pak ya. Ini urut apa ya? Nanti saya sampaikan ya. Ya, jadi apa namanya? Ya. Sebenarnya begini, Pak. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang. Itu dalam biaya pengadaan kambingnya, Pak. 1 ekor sapi untuk 7 orang itu dalam biaya pengadaan sapinya. Artinya apa? Kambing itu tidak boleh patungan, Pak. Tapi kalau sapi boleh maksimal 7, Pak. Nah, jadi biaya pengadaan itu ditanggung seseorang, perorangan. Nah, itu kalau kambing. Tapi kalau ini bisa, Pak, patungan. Tapi bisa saja katakanlah ya, seorang bapak ya, bapaknya pengen kurban ya. Duitnya ternyata kurang ya. Untuk kurban pengen wedus. Duitnya cuma 2 juta. Berarti kurangnya berapa? Katakanlah 1 juta ya. Iki jare anaknya kayak melas bapaknya pengen kurban nemen kayak. Anaknya nambahi, Pak tak tambahi 1 juta ben sampean kurban. Tetap sohibul kurbannya adalah bapaknya, Pak. Ya. Lah, anak-anak ini yang memberikan sumbangan bank itu sebagai hadiah, Pak. Tidak mempengaruhi status sohibul kurbannya. Itu maksudnya seperti itu loh, Pak. Yang dimaksud keluarga itu adalah yang pertama 1 atap satu rumah, Pak. Yang kedua ada hubungan kekerabatan, Pak ya. Yang ketiga itu 1 nafkah, pemberi nafkah, Pak. Itu 1 keluarga itu. 1 atap, satu rumah, 1 pemberi nafkah, dan ada hubungan kekerabatan. Itu namanya 1 keluarga, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kedua, apakah kambing lebih utama daripada urunan sapi? Ya. Ini begini, Pak. Ya. Memang Nabi Ibrahim dulu ketika menyembelih Ismail, kan gantinya apa, Pak? Domba ya, Pak ya. Bukan onta, bukan sapi ya, Pak ya, tapi domba ya, Pak ya. Karena memang domestikasi penjinakan hewan pada spesies pertama saat itu adalah memang kambing, Pak. Emang kambing ya, Pak ya. Nah, jadi karena kambing itu adalah hewan yang sangat cocok di daerah-daerah seperti perbukitan kering ya, Pak ya. Seperti itu memang cocok, Pak. Jadi memang dari sejak dulu itu kambing itu memang sudah mulai diternakkan, Pak. Gitu ya. Sampai-sampai Nabi pun menggembala kambing ya, Pak ya. Kemudian Rasulullah juga kurbannya seringkali dengan kambing ya, Pak ya. Bahkan selalu utuh, tidak pernah urunan ya, Pak ya. Apa pernah kita dengar ada Nabi pernah urunan sapi? Kan nggak pernah, Pak ya. Selalu utuh ya. Jadi takbir kayak bener gitu ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Nabi orang tahu urunan bener ya, Pak ya. Selalu utuh, Pak ya. Jadi onta ya utuh ya. Sarinya sapi mungkin sapinya utuh ya, Pak. Nggak pernah urunan. Bener, Pak. Cuma yang saya pahami seperti ini, Pak. Ya. Memang kalau di YouTube kayak Khalid Basalam dan sebagainya memang menunjukkan kambing itu utama ya, Pak ya. Ya seperti karena tadi Nabi Ibrahim, Rasulullah Rasulullah tidak pernah urunan, tapi bener, Pak ya. Nah, cuma ini maaf ya, Pak ya.
Bisa baik ini benar menurut jenengan. Ya jajan ini permainan apa bisnis ya, pesan bisnis ya Pak ya. Gue jere wong duduk putus kayak gue Pak ya. Ya. Yang saya pahami malah demikian Pak. Seperti ini. Jadi kenapa Rasulullah itu sering kali kambing itu menunjukkan bolehnya kurban dengan kambing Pak. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah kurban dengan kambing, jangan-jangan kambing tidak boleh Pak. Ya, karena Nabi tidak mencontohkan. Dengan Nabi kurban dengan kambing menunjukkan apa? Bolehnya kurban dengan kambing. Yang kedua, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, Pak. Dengan asumsi apa? Mungkin harga kambing lebih murah daripada onta, daripada sapi, Pak. Sekalipun saat ini mungkin ya, kalau urunan berapa, Pak? 3,5 juta ya, Pak ya? Lurung wudhu sing gede ya, 3,5 juta pada bahaya, Pak. Kecuali wudhu-wudhu sing dam ya, Pak ya, nang Mekah ya, Pak ya. Oh, cilik-cilik kok, Pak. 300 real, 400 real ya, Pak, Bu. Ya. Wudhu dam kan paling murah-murah, Pak. 300 real, 400 real ya, Pak. Sareal kapan 4.000, ping 300 pira, Pak? 1,2 juta, Pak. Ya, tapi cilik-cilik kok, Pak. Aku 2018 petugas haji, waktu itu nyari dam sendiri, Pak, sama petugas, Pak. Orang melu gabung karo jamaah. Cari ke pasar hewan, oh, Pak, di sana, Pak. Udah cilik-cilik, Pak. Sing Afrika, sing Argentina ya, Pak ya. Paling 300 real, Pak. 1,2 juta. Waktu kan akan cana aku sama petugas wong Bantar Bolang kepala KUA, Pak. Dengar-dengar dia di rumah angon wedus, Pak. Ternak wedus. Awalnya Pak, ulak wedus dengan bae, Pak. Oh, gau maning Pemalang. Murah dat pesawatnya larang. Nah, ini mungkin seperti itu ya. Jadi kemungkinan apa? Ya, asumsinya mungkin harga kambing lebih murah ya, Pak ya. Padahal yang namanya kurban itu kan yang afdal itu pertama memang bahimatul an'am, yang memang hewan ternak yang memang sah untuk kurban, Pak. Kan hanya 3, Pak. Onta, sapi, mungkin termasuk kerbau ya, Pak ya, dan kambing ya, Pak ya, atau domba ya, Pak ya. Itu 3, Pak. Selain itu nggak sah. Kadiran duit akeh pan kurban nganggo gajah, Pak. Ora sah, Pak. Manuk sing larang atau kuda sing larang ora sah, karena Pak, itu bukan bahimatul an'am yang sah untuk kurban, Pak. Jadi secara kualitas dan secara kuantitas. Kualitas ya dari sisi apa besarnya, gemuknya, mahalnya ya, Pak ya. Dan ditanggung sendiri, Pak. Onta ditanggung sendiri. Sapi ditanggung sendiri, itu yang afdol ya. Secara kuantitas adalah kuantitas daging, Pak. Banyaknya daging itu namanya afdol, Pak ya. Nah, sekarang rahimakumullah. Jadi kalau saya memahami itu apa? Bolehnya berkurban dengan kambing. Yang kedua, Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya, Pak. Jadi tidak menunjukkan kambing itu lebih afdal, Pak. Tapi bolehnya berkurban dengan kambing, atau Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, sekalian, ini terkait kurban bagi orang yang sudah meninggal, Pak. Nah, ini di beberapa tempat itu panitia menerima, tapi disiasati dalam daftar itu pakai keluarga, Pak. Jadi pakainya keluarga, katakanlah yang sudah meninggal, bapaknya namanya Ahmad ya, Pak ya. Maka keluarga Ahmad almarhum, Pak. Atau katakanlah yang sudah meninggal, katakanlah Maryam ya, Pak ya. Maka keluarga Maryam almarhumah, Pak. Nah ini saya pernah di WA oleh panitia setempat, apakah boleh yang seperti ini? Yang menurut tarjih bagaimana? Apakah boleh kurban bagi yang sudah meninggal, tapi pakai namanya keluarga, Pak? Ini apakah boleh seperti itu? Jadi kalau yang saya pahami dari tarjih itu, bahwa kurban adalah syariat bagi orang yang masih hidup, Pak. Bukan syariat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi ada pengecualian. Terkecuali apa? Ketika masih hidup, pernah bernazar
atau pernah berwasiat kurban. Maka karena itu sudah menjadi nazar, berarti kurbannya wajib, Pak. Atau berwasiat, itu juga hendaklah ahli warisnya apa? Kurban ya Pak ya. Bagi yang sudah meninggal. Maka kalau tidak ada nazar, tidak ada wasiat, ketika apa? Anak-anaknya atau ahli warisnya ingin almarhum kurban, maka untuk melegakan hati ahli warisnya, keluarganya, maka kurban itu tetap diterima, tapi menggunakan ahli waris yang masih hidup. Nah, contohnya tadi ya, Ahmad sudah meninggal ya, bapaknya, anaknya Ali. Nah ini Ali ini dijadikan apa? Sohibul kurban, Ali bin Ahmad. Jadi ada binnya. Jadi nama bapak yang sudah meninggal tetap dicantum apa? Disertakan, tapi namanya bin. Nah, Ali bin Ahmad apa gitu. Nah, sehingga yang meninggal ini insya Allah akan mendapatkan pahala kurban ya, dari anaknya ini, Pak. Gitu, seperti itu. Atau yang meninggal katakan Maryam, anaknya namanya Siti binti Maryam begitu, Pak. Jadi tetap di atas namakan sohibul kurbannya orang yang masih hidup, Pak. Itu kalau tidak ada wasiat, tidak ada nazar, Pak. Jadi tetap diterima, tapi di atas namakan ahli waris yang masih hidup. Kalau nggak mau, ini, iya, ya. Nah, jadi memang masalah kurban orang yang sudah meninggal dalam perspektif ini pendapat para ulama ada 3, Pak. Pendapat pertama, itu yang namanya orang sudah meninggal itu bukan sasaran utama sohibul kurban, Pak. Tapi hanya apa? Ikut apa? Nah, ikut. Jadi apa namanya? Nempel lah begitu ya, Pak ya. Nempel. Seperti tadi, Pak. Namanya tetap ahli warisnya masih hidup, tapi kemudian ditempelkan namanya di belakangnya. Yang kedua, itu memang pendapat ulama yang kedua yang memang boleh yang bagi yang sudah meninggal sekalipun tidak ada wasiat, tidak ada nazar, sebagaimana sedekah, anak sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal pahalanya sampai gitu, Pak. Itu pendapat yang kedua, apa? Mengidentikan dengan sedekah yang mana sedekah anak itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal, dinamakan yang sudah meninggal. Namun ada juga yang mengatakan itu malah bid'ah yang seperti itu. Karena apa? Rasulullah tidak pernah secara khusus apa? Mengatasnamakan kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Nabi tidak pernah kurban atas nama secara khusus Khadijah yang sudah meninggal. Itu belum pernah, nggak ada, Pak. Nabi kurban secara khusus atas nama katakanlah putranya. Itu nggak ada. Tapi semua itu dalam penyertaan niat, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan anhu wa an ahlil bait. Jadi kurban dari beliau dan dari keluarganya. Keluarga itu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi masuk di situ semua, Pak. Apa pernah Nabi kurban atas nama Khadijah, Pak? Ini saya kurban 1 kambing atas nama Khadijah yang sudah. Apa pernah, Pak? Nggak ada, Pak. Apa pernah Rasulullah kurban secara khusus bagi anak apa mungkin pamannya Hamzah yang sudah meninggal? Kan nggak pernah, Pak. Jadi semua itu dalam penyertaan niat, Pak. Jadi anhu wa an ahli bait. Ahli bait itu keluarga mencakup yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Untuk awalnya gimana? Kalau kasusnya Iya. Iya. Dia punya saudara perempuan. Iya. Tapi saat waris kan sudah meninggal, dia nggak dapat waris. Rumah teman saya itu laki-laki. Iya. Dapat waris banyak. Iya. Dia berkorban dengan mengeluarkan atau dirahasiakan untuk adiknya yang sudah meninggal itu.
Iya. dengan alasan dia nggak dapat waris kecuali waris aku kok. Gimana? Oh. Dengan ya. Konteksnya ya. Ya. Akhirnya gue itu Ya. udah meninggal. Ya. Terus rumah itu diwaris. Ya. Berarti kan karena dia perawan ya, Pak. Ya. Ya. Jadi dalam masalah ini tadi sudah sampaikan ada 3 pendapat ya Pak ya. Ada 3 pendapat. Nah ini mengikuti pendapat yang menyamakan seperti sedekah bagi yang sudah meninggal. Secara khusus ya Pak ya. Itu seperti itu. Tapi kalau kita persoal tadi kembali kepada Nabi, apakah Nabi pernah ya berkurban kemudian secara khusus apa bagi orang yang sudah meninggal? Belum pernah. Nggak ada. Baik untuk Khadijah secara khusus atau Hamzah secara khusus kan nggak ada Pak. Semua dalam penyertaan niat semua Pak. Ya. Tapi memang yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat Pak. Jadi kurban untuk yang si A sudah meninggal, ya apa pamannya, apa mungkin mbahnya dan sebagainya, itu karena apa? Itu karena menyamakan dengan mendalilkan seperti sedekah Pak. Jadi orang sedekah atas namanya orang yang sudah meninggal. Harapannya apa? Nanti pahalanya sampai kepada yang meninggal itu. Makanya di sini saya setuju begini, Pak. Harus dibedakan kurban ya kurban, sedekah ya sedekah, Pak. Kalau kurban ya harus seperti ini, Pak. Apa ada wasiat, apa ada nazar ya, Pak ya. Nah, tapi kalau sedekah boleh. Saya jadi iya. Tapi kalau di 10 Zulhijjah, Idul Adha, itu amalan yang paling disuka adalah kurban, Pak. Sekalipun orang ingin sedekah senilai harga kurban atau lebih besar dari harga kurban. Contohnya di hari Idul Adha, aku harapan kurban, pengennya sedekah senilai harga hewan atau lebih besar daripada itu, malah nilainya lebih rendah daripada kurban, Pak. Karena kurban itu adalah amalan yang disukai Allah di hari Nahar. Dibanding dengan sedekah senilai harga hewan, bahkan lebih banyak daripada harga hewan. Makanya kalau mau begitu, you mau sedekah apa mau kurban? Kalau mau sedekah, oke, boleh. Atas nama orang sudah Tapi kalau kurban, harus ada nazar, ada wasiat. Kalau mau tetap dinamakan ahli waris yang masih hidup, tapi nanti apa? Namanya ada binnya atau bintinya seperti itu. Itu yang ketiga ini adalah apa? Lebih bijaknya gitu ya. Yang ketiga itu cara yang lebih bijak supaya apa? Ini apa namanya? Melegakan hati keluarga, Pak. Daripada ditolak mentah-mentah ya, Pak ya. Iya. Maurasan, betul. Ya. Bukan begitu. Ya. Ini kurbannya saya terima, ya. Tapi di atas nama soal kurbannya adalah yang masih hidup, ya. Nanti binnya itu bapaknya atau ibunya itu nembol di belakangnya, Pak, seperti itu. Ini mungkin cara yang lebih bijak, Pak, ya, daripada menolak, Pak ya. Tetap diterima tapi dengan cara seperti itu, Pak, ya. Ya. Nah ini badal haji ini memang ada riwayat ya. Riwayat di mana ada seorang sahabat Nabi ingin membadal haji saudaranya. Maka Nabi tanya, kemudian Nabi mengatakan, kamu haji dulu baru membadal haji saudaramu. Itu badal haji ya Pak ya, itu seperti itu. Jadi orang yang akan membadal haji itu memang kalau tidak anaknya adalah saudaranya, Pak. Nah, kemudian terkait dengan badal haji ini, itu juga ada 2 pendapat, Pak. Pendapat yang pertama, ya, ini kalau
apa namanya? eh yang namanya al-haju Arafah, Pak. Yang namanya haji itu fisiknya harus ada di Arafah. Ya. Sehingga ketika orang sudah meninggal, kan tidak mungkin fisiknya sampai di sana, Pak. Maka tidak perlu ada badal haji. Maka cukup mendoakan saja, Pak. Apalagi maaf ya, Pak ya, ketika masih hidup itu bukan termasuk orang yang berkewajiban haji. Ya. Ya sama ya seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi syarat dibadalkan haji itu pertama pada saat hidupnya itu berkewajiban haji, Pak. Mampu ya. Atau mungkin bahkan sudah bayar ya, Pak ya. Sudah ada azam sampai bayar, sampai ikut bimbingan, kemudian meninggal, maka digantikan oleh putranya. Dan itu pun harus yang sudah haji, Pak ya. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Kalau sekarang kan otomatis, Pak, ketika bapaknya meninggal, ibunya meninggal, maka diganti oleh putranya. Padahal belum haji, Pak. Itu bukan dalam rangka badal haji, Pak. Tapi hanya menggantikan porsi ya, porsi saja. Bukan dalam rangka membadal haji. Karena apa? Anak-anaknya juga ternyata kan belum pada haji, Pak. Jadi hanya mengganti porsi. Nah, orang tuanya yang meninggal. Kalau mau badal ya harus haji dulu. Baru nanti berikutnya kemudian menghajikan yang sudah dan itu pun syaratnya harus mampu, Pak. Kalau di tarjih yang saya pahami, pertama boleh badal haji, syaratnya pertama dulu orang tuanya adalah orang yang berkewajiban haji. Yang kedua, yang membadal adalah anaknya, Pak. Atau mungkin saudaranya, itu pun yang sudah haji, Pak. Tapi kalau dulunya tidak berkemampuan haji, tidak berkewajiban haji, maka cukup didoakan ya. Jadi dulu orang tuanya tidak berkewajiban haji, tapi anaknya pada sukses, Pak. Nah, anaknya pada sukses sehingga aku pengen badal haji bapaknya. Ya, padahal dulunya tidak mampu. Maka tidak usah repot-repot membadal haji, cukup mendoakan, Pak. Itu seperti itu. Ya. Iya. Iya, ini. Iya. Ya memang ya. Ya ini mungkin pertimbangannya anak atau saudaranya belum pada haji, Pak ya. Itu orang lain, Pak. Ya ini memang akhirnya kan dikerjakan oleh orang lain, Pak ya. Badalnya dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini padahal kalau saat ini terus terang ya. Iya. Padahal kalau saat ini terus terang saja ini kan sangat ketat ya, Pak ya. Sangat ketat sekali ya, Pak ya. Jadi orang Arab saja termasuk mukimin kalau mau haji resmi, Pak, visa resmi itu harus bayar 18 juta, Pak. 18 juta itu pun tetap antri, Pak. Antri. Cuma memang tidak selama antri kita ya, Pak ya. Antri tetap, Pak. Dan bayarnya 18 juta, Pak. Lah sekarang kan badal haji paling 5 juta, 9 juta, Pak. Kemarin saya tanya 9 juta, Pak ya. Padahal kalau untuk bayar haji resmi aja 18 juta, Pak. Ya, ini bagaimana, Pak ya? Nah, mungkin mereka akan mencari cara-cara ilegal, Pak. Lah cara ilegal ini hajinya sah apa tidak, ya, Pak ya? Nah, ini memang yang menjadi pertanyaan sah apa tidak, Pak ya? Memang masalah sah apa tidak itu terkait dengan syarat rukunnya, Pak. Ya. Apakah visa itu termasuk rukun haji apa bukan? Ya. Visa itu apakah termasuk wajib haji apa bukan, Pak ya? Dulu Nabi haji nggak pakai visa, Pak. Para sahabat Nabi dulu haji nggak pakai visa. Pakai visa nggak dulu Nabi, Pak? Ya. Ini kan hanya persyaratan administratif, Pak. Ya. Maka akhirnya banyak orang mengatakan haji ilegal itu sah secara syariat, Pak. Selama terpenuhi rukun-rukun dan wajib-wajib hajinya, Pak. Ya. Ini kan hanya persyaratan administratif, Pak. Ya. Sekalipun sah,
tapi dipandang cacat, bahkan berdosa, Pak. Berdosa. Kenapa berdosa? Ilegal kan penipuan, Pak. Ya. Pertama, berarti tidak taat ulil amri, Pak. Ya. Tidak mematuhi aturan-aturan, Pak. Ya. Ini termasuk perbuatan fasik, Pak. Ya. Perbuatan fasik, berdosa, menyalahi aturan, bahkan termasuk ilegal itu penipuan, Pak. Nabi mengatakan, faman hosyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, itu bukan bagian umatku. Kan Nabi begitu, Pak. Dan termasuk perbuatan fasik, Pak. Ya. Jadi, secara fikih sah, nah, tapi cacat dan berdosa karena ilegal, penipuan dan sebagainya. Terus kan rahimakumullah, kemudian lanjut lagi masalah kurban. Ini yang menarik mungkin masalah kulit ya Pak ya, kulit ya. Nah ini bagaimana ya Pak ya? Memang kalau kita pahami hadisnya, kulu luhumal adohi. Nah, kemudian apa? Di situ wala tabi'u wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha ya. Jadi makanlah daging-daging kurban itu dan janganlah menjualnya. Dan manfaatkanlah kulitnya dan jangan menjualnya ya. Nah, ini kan menarik Pak. Dari hadis ini ada beberapa pendapat ulama, ada yang secara mutlak haram Pak. Menjual apapun yang ada dalam hewan kurban itu haram, mutlak haram. Baik dagingnya, baik kepalanya, baik kakinya, termasuk kulitnya. Itu haram mutlak. Pendapat yang kedua, ini boleh, tapi disedekahkan, Pak. Tapi disedekahkan. Lah, tarji bagaimana di sini? Ya. Tarji itu pakai prinsip raf'ul haraj. Apa raf'ul haraj? Yaitu menghilangkan kesulitan, Pak. Karena ketika tidak ada orang yang mau memanfaatkan kulit, ya Pak ya. Apalagi kalau dipotong kecil-kecil, meletehi malah jadi mubazir, maka lebih baik kulit itu tetap dalam keadaan utuh, ya. Kemudian, kalau yang paling baik adalah langsung diserahkan saja Pak, disedekahkan kulit itu Pak, kepada siapapun monggo Pak ya, disedekahkan ya. Termasuk mungkin ke lembaga-lembaga sosial keagamaan ya Pak ya, apa lazismu, apa panti asuhan, apa pondok pesantren, sudah selesai Pak. Itu kan intinya itu Pak, pemanfaatan. Kalau tidak bisa pemanfaatkan ya nanti bisa dijual oleh mereka Pak. Uangnya ya untuk mereka, kan selesai Pak, ya kan. Itu Pak, itu. Kalau tidak ya lewat orang lain Pak, lewat panitia Pak. Lewat panitia kemudian menjualnya. Panitia itu bukan mewakili sahibul kurban Pak, tapi mewakili para mustahik kurban. Karena apa? Sesungguhnya yang namanya kulit, kepala, kaki, itu sebenarnya adalah bagian-bagian para mustahik, Pak. Ya. Iya. Cuma mereka kan tidak bisa mengolahnya, memanfaatkannya. Maka panitia mewakili mereka, dijual. Hasil penjualannya kemudian diberikan mereka lagi, Pak. Disedekahkan. Panitia bilang, Bapak-bapak, ini sebenarnya kulit ini punya kalian semua, bagian kalian semua, hak kalian semua. Ya. Tapi karena kalian tidak bisa mengolahnya, memanfaatkannya, maka saya mewakili kalian, saya jual. Saya jualkan, hasilnya serahkan lagi kepada mereka, bukan untuk panitia, bukan untuk sahibul kurban, Pak. Jadi panitia itu mewakili mereka, bukan mewakili sahibul kurban. Yang salah kaprah lagi adalah kalau uangnya itu kembalikan kepada sahibul kurban, itu nggak boleh Pak. Tapi kalau disedekahkan nggak apa-apa. Ya. Itu yang seperti itu Pak. Ya. Yang berhak menerima. Iya, menerima ya.
Ya, yang paling aman ya tadi diserahkan ke yayasan apa sosial keagamaan mana silakan selesai Pak. Ya, iya, ya, seperti itu. Nah, itu kulit seperti itu Pak ya. Itu yang paling aman seperti itu. Ya. Nah. Nah. Jadi saya memahami yang namanya kurban itu kaitannya bukan dengan fisik bangunan tapi perut Pak. Perut. Kan at'imu al-qani wal mu'tar Pak. Kata ta'atimu berarti ini lebih pada ini Pak. Maka lebih baik ya diserahkan itu untuk kepentingan itu Pak. Kayak panti asuhan mungkin untuk para anak yatimnya Pak. Untuk pesantren mungkin untuk para santri-santrinya seperti itu. Seperti itu Pak. Nah, jadi bukan lari kepada fisik bangunan bukan. Tapi pada itu untuk kepentingan itu. Karena itu. Iya, saya nggak cocok untuk itu karena kaitannya dengan itu. Kata taat ilmu itu menunjukkan ya itu dalam bentuk to'am untuk itu. Ya, ya. Silakan monggo. Ya, 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 ya. Mm-mm. Ya. Ya. Arafah jadi kan menghapus dosa besar atau dosa yang akan datang satu tahun tahun. Nah ini pertanyaannya, apakah yang termasuk itu dosa khusus kecil atau dosa besar? Ya. Sekarang kalau dosa kecil itu kembali saja. Ya. Ya. Masalah korban misalkan ya itu orangnya sedang haji atau orangnya di luar kota ya. Apakah ini diorgankan dengan dijaga apakah itu termasuk sah apa memang harus dimaksudkan pada orang yang korban karena pada panitia kadang-kadang mana sih korban itu ngasih loh ya. Ya. Bruno rek lalen ya. Ya. Berarti ada berapa? 3 ya? Nah. Yang ketiga dulu ini. Yang ketiga sunah-sunah saat penyembelihan ya Pak ya. Sunah-sunah saat penyembelihan. Yang pertama disembelih oleh sohibul kurban. Ya. Kalau sanggup ya Pak ya, kalau mampu ya. Kalau tidak bisa diwakilkan. Yang kedua menyaksikan saat penyembelihan. Yang ketiga memakan dari hewan kurbannya Pak. Itu diantara sunah-sunahnya Pak. Nah sekarang tadi orang haji ya Pak ya. Orang haji kan berarti orang di sana, kurbannya di sini ya Pak ya. Padahal tadi sunahnya apa Pak? Nyembelih sendiri ya, atau diwakilkan. Kedua menyaksikan, ketiga makan dari hewan kurbannya. Nah ini saya sekalian, berarti ini tidak mendapatkan sunah-sunahnya Pak. Gitu ya. Tapi kurbannya tetap sah ya Pak ya. Beliau haji, kurban di sini ya Pak ya. Itu tetap sah Pak ya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Puasa Zulhijjah ya. 13-nya adalah tasyrik ya Pak ya. Tasyrik itu yaumul akli wa syurbi ya Pak ya. Termasuk juga hari yaumul id juga yaumul akli syurbi. Maka tidak boleh puasa. Ya. Maka menjadi haram berpuasa di hari tasyrik termasuk salat id. Hari id. Maka tanggal 13 sementara ayamul bid 13, 14, 15 ya Pak ya. Ini ada 3 pendapat di sini Pak. Pendapat yang pertama karena ayamul bid itu satu paket Pak.
13, 14, 5, 15. Maka ketika satu ini apa namanya? Tasrik, berarti kalau dia hanya 2, tidak lengkap 3 hari, Pak. Maka berarti di Idul Adha, di bulan Zulhijjah, tidak ada ayamul bid, Pak. Nah, itu pertama. Yang kedua, karena tanggal 13-nya itu hari tasrik, maka cukup puasa 2 hari, Pak. 14, 15-nya. Pendapat yang ketiga, karena 13-nya larangan puasa, maka bisa diganti tanggal 16-nya. Supaya tetap 3 hari. Itu seperti itu, Pak, ya. Namun demikian, ini memang sampai sekarang terus masih beda pendapat, Pak. Tapi saya lebih pada yang pendapat yang ketiga, Pak. Ketika tanggal 13-nya tidak bisa, maka diganti tanggal 16-nya. Supaya tetap 3 hari. Maka di sini tidak berarti, karena yang di beberapa hadis itu yang termasuk disunahkan adalah puasa 3 hari dalam setiap bulannya, Pak. Maka dalam setiap bulan itu bisa yang satu paket ayamul bid, atau juga bisa di lain hari, tapi 3 hari dalam setiap bulan. Maka 16 itu bisa menggantikan yang 13, bisa, Pak, seperti itu. Atau juga yang 16 itu termasuk 3 hari dalam setiap bulan. Itu seperti itu, Pak. Tapi saya lebih condong yang ketiga ini, ya. Saya pernah tanya Ustaz Harun, oh berarti Zulhijjah nggak ada ayamul bid 13-nya, ya, berarti nggak pepek 3 hari. Atau Ustaz Irfan, karena 13-nya nggak bisa, ya sudah cukup 2 hari saja dikerjakan. Tapi saya lebih condong yang ketiga ini, Pak. Ketika 13 nggak bisa, maka bisa diganti dengan 16-nya, Pak. Itu. Yang ketiga apa ya? Pertama tadi. Puasa Arafah menghapus dosa. Ini dosa-dosa kecil, Pak. Dosa-dosa kecil, ya. Dosa kecil saya kira banyak ya, Pak, ya. Rasane jenengan rasane Jokowi ya, Pak, ya. Yang dosa besar kan ya, yang paling akbar kabari ya syirik ya, Pak, ya. Itu kan memang tidak bisa ya, Pak, ya, tidak bisa nampuni, ya. Termasuk dosa besar itu termasuk durhaka pada orang tua ya, Pak, ya. Terus sumpah palsu, saksi palsu itu ya. Itu kan dosa besar, Pak, ya. Jadi yang diapa dosa-dosa kecil, Pak. Dosa-dosa kecil ya. Ya, sama setahun itu, Pak. Ya. Ya. Silakan, masih ada lagi? Cukup, monggo silakan ya, monggo. Ya. Terakhir monggo ya. 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 Apa? Takbiran. Iya. Jadi yang paling disunahkan itu ya, yang namanya memperbanyak takbir tahmid adalah setelah pada subuh hari Arafah. Berarti besok setelah Setelah sholat subuh ya, itu hari Arafah itu berarti disunahkan memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, Pak. Jadi mulai besok ya. Nah, ini disunahkan seperti itu mulai besok setelah pada subuh hari Arafah, Pak, ya. Tapi memang yang namanya takbiran itu ada sifatnya muqayyad, ada sifatnya mutlak, Pak, ya. Muqayyad itu adalah terkait dengan sholat, Pak. Nah, sholat waktu ya, Pak, ya. Maka zikir ba'da sholat diganti dengan takbiran, Pak. Itu ya. Apa? Enggak. Yang paling disunahkan mulai besok ini. Iya, hari Arafah. Ba'da subuh hari Arafah, Pak. Nah, itu apa? Itu takbir mutlak. Takbir mutlak itu kapan saja, Pak, boleh. Ya. Dalam keadaan apapun, jenengan mani masjid laku karo takbiran, Pak. Balik di masjid takbiran. Di rumah memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Itu namanya takbir mutlak, Pak. Tapi kalau muqayyad terkait dengan sholat, zikirnya diganti dengan
takbiran, Pak. Seperti itu. Yang disunahkan justru malah besok, Pak. Nah, bukan, malah besok. Besok bukan. Besok pada subuh hari Arafah. Jadi besok mulai pada subuh itu kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, Pak. Tapi nggak usah pakai toa keras-keras. Oh, ndorain badan di situ, Pak. Nah, jadi boleh kita memperbanyak. Nah, mulai besok pada subuh, iya. Memperbanyak takbir dan tahmid tahlil, Pak. Ya. Tapi tidak usah seru-seru. Ya. Pelaku bapak ya harus takbiran seru-seru, Pak. Ya. Atau paling pakai toa nggak usah, Pak. Ya, jadi cukup ya. Nah, iya. Silakan satu lagi ada, Pak. Ya, monggo, Mas. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Apanya yang tidak suka? Ya. Jadi begini, ya. Kalau sudah sampai diterimakan kepada pihak penerima, itu menjadi hak. Ya, mau diolah, mau dijual, itu silahkan, ya. Iya, itu silahkan. Ya. Dan itu uangnya masuk ke sendiri ke mustahiknya, bukan lagi kembali kepada sahibul kurban, ya. Jadi tidak boleh jenengan dapat daging kurban dari saya misalkan ya, jenengan kemudian jual ke saya, itu jangan. Ya. Jual ke orang lain, Pak. Jual ke orang lain. Ya. Karena kalau sudah sampai ke mustahik itu bebas, Pak. Mau diolah, dimanfaatkan, mau dijual itu silahkan, ya, Pak. Itu silahkan. Ya. Ya. Terakhir moga Mas. Apa Miki? Iya. Jadi kalau sebelum sholat Idul Adha disunahkan memang tidak makan dulu, Pak. Beda dengan Idul Fitri. Karena Idul Fitri untuk menunjukkan bahwa itu adalah hari berbuka, Pak. Ya. Hari berbuka, ya. Tapi kalau Idul Adha memang disunahkan tidak makan dulu, dan makannya nanti setelah justru yang dimakan adalah apa? Dari hewan kurbannya, Pak. Makanya kenapa sholatnya lebih awal, langsung nyembelih, supaya apa? Yang dimakan adalah dari hewan kurbannya, Pak. Itu sunahnya, Pak, seperti itu. Sunahnya seperti itu. Iya, itu sunahnya, Pak. Memakan dari hewan kurbannya, Pak. Itu sunahnya, Pak. Ya. Iya. Iya. Tapi pengertian saya begini, Pak. Memang kalau bisa penyembelihan dipercepat supaya dia bisa langsung makan dari hewan kurbannya. Tapi yang penting adalah orang kurban itu jangan sampai tidak makan hewan kurbannya, Pak. Itu yang penting itu, Pak. Jangan sampai orang kurban tidak memakan hewan kurbannya, Pak. Makanya kulu, ya. Iya, iya. Aja. Iya. Ya boleh lah, iya. 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 Cukup ya, Pak ya? Cukup ya? Nah, baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.